Halo, salam akademia. Welcome back to my channel, Christian Wilgadendi. Pada hari ini, kita akan sama-sama belajar mengenai Introduction to Organizational Behavior. Merupakan chapter 1 dari Essentials of Organizational Behavior, karya dari Stephen Robbins and Timothy Judge. Nah, ini merupakan salah satu bentuk atau pelajaran mengenai perilaku organisasi yang Bapak Ibu serta teman-teman akan pelajari dan kita akan bahas pada hari ini berkaitan dengan perilaku organisasi. Semoga materi kita berkaitan dengan perilaku organisasi bisa menambah wawasan bagi teman-teman, mahasiswa, bagi Bapak Ibu, serta rekan-rekan sekalian. Oke? Nah, di dalam buku Stephen Robbins dan Timothy Judge ini berkaitan dengan perilaku organisasi, di sini disebutkan bahwasannya the field of organizational behavior studies the influence that individuals, groups, and structure have on behavior within organization. Its chief goal is to apply that knowledge toward improving an organization's effectiveness. Nah, ini adalah bagian-bagian dari perilaku organisasi berkaitan dengan individuals, ya, groups, mulai dari karyawan, kemudian keseluruhan grup, atau misalkan satu tim, satu departemen, satu divisi, yang kira-kira bisa mempengaruhi organisasi tersebut. Perilaku seperti apa yang akan kita pelajari, mulai dari kepuasan karyawan, mulai dari motivasi karyawan, mulai dari konflik manajemen konflik, mulai dari stres karyawan, untuk dalam rangka tujuannya adalah mencapai kinerja organisasi yang optimal. Nah, ini adalah bagian-bagian dari perilaku organisasi. Focal points of organizational behavior itu melingkupi jobs, work, absensi, employment turnover, productivity, human performance, dan manajemen. Nah, ini berkaitan sama perilaku-perilaku setiap stakeholders, terutama di internal organisasi, di internal perusahaan, perilaku-perilaku baik dalam bekerja, kemudian kehadiran, kemudian dari turnover, kemudian hingga productivity sampai dengan kinerja dari karyawan itu sendiri. Nah, apa-apa saja yang berkontribusi di dalam organizational behavior, mulai dari antropologi, sosiologi, social psychology, dan psikologi. Ya, kurang lebih dibagi dua, ada yang mikro secara individual, ya, setiap karyawan, kemudian secara makronya yaitu grup atau departemen atau divisi dalam suatu organisasi, hingga kepada perusahaan yang lebih besar lagi, yaitu perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, few absolutes in organizational behavior. Impossible to make simple and accurate generalization. Human beings are complex and diverse. Organizational behaviors concept must reflect situational condition atau contingency variables. Nah, di sini, di dalam buku Stephen Robbins menyebutkan bahwasannya behavior seorang karyawan dipengaruhi oleh input dari seseorang, dari orang itu sendiri dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, kondisi sekitarnya dari karyawan itu sendiri, yang menyebabkan perilaku dari karyawan itu sendiri. Oke, di dalam organizational behavior disebutkan bahwasannya perilaku seorang manusia atau individu itu kompleks dan tidak bisa kita mengeneralisasi. Ya, misalkan saja seseorang karyawan yang berintegritas, tetapi dengan kondisi lingkungannya yang korup, yang memanfaatkan segala cara. Nah, behavior yang terjadi, terkadang ada karyawan yang mengikuti budaya korup itu sendiri, tetapi ada juga yang tetap mempertahankan integritasnya. Nah, hal-hal yang seperti ini yang sangat kompleks yang tidak bisa kita mengeneralisir
keadaan ini. Kemudian challenge dan opportunities dalam organizational behavior yaitu apa saja bentuk peluang dan tantangan, ya. Karena beragam yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya, beragam kita tidak bisa mengeneralisir karena berbagai macam perilaku dari manusia atau individu. Nah, hal ini tentu saja dimaknai bahwasannya workplace atau situasi atau lingkungan kerja juga dipengaruhi oleh berbagai macam budaya. Sebut saja misalkan budaya dari Sabang sampai Merauke. Itu berbeda. Kemudian dari etnis, dari gender, kemudian dari usia. Mulai dari generasi baby boomer, generasi X, hingga sampai generasi milenial yang mempunyai perilaku yang berbeda-beda. Ya, contoh lain misalkan di generasi baby boomer dia lebih loyal, ya, lebih strict, tetapi beda sama generasi milenial yang dia lebih suka fleksibel, dia lebih suka kebebasan, tetapi dekat sekali dengan teknologi. Nah, kemudian challenge yang lainnya itu berkaitan dengan global competition dan lain sebagainya. Selanjutnya, responding to globalization atau bentuk untuk menghadapi globalisasi ini seperti apa? Ya, increase foreign assignments, differing needs and aspiration in workforce. Kemudian kedua, working with people from different cultures. Sehingga semakin banyak kita berhadapan dengan berbagai macam negara, berbagai macam tempat, kita bisa mengetahui budaya setiap daerah itu berbeda. Ya, Bapak Ibu serta teman-teman sekalian, kita ambil contoh misalkan perusahaan multinational company. Ya, kita ambil contoh misalkan perusahaan Eropa pasti ketika mempunyai cabang di negara Asia, negara Afrika, dia pasti akan mengikuti budaya setempat. Ya, dia pasti akan mengikuti budaya setempat berkaitan dengan responding to globalization. Nah, hal-hal ini yang harus diperhatikan untuk menghadapi globalisasi tersebut, untuk tetap meningkatkan kinerja dari organisasi tersebut. Kemudian bagaimana memanage keberagaman tersebut, terutama di dalam perusahaan. Ya, organization are becoming a more heterogeneous mix of people in terms of gender, age, race, ethnicity, and sexual orientation. Nah, implikasinya itu seperti apa? Nah, tadi sudah disebutkan bahwasannya saat ini tantangan globalisasi dari berbagai macam suku bangsa, dari berbagai macam ras, etnis, usia. Nah, di dalam kita mempelajari perilaku organisasi, bagaimana menghimpun untuk tidak membeda-bedakan, akan tetapi penilaiannya tetap objektif. Ya, tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Dan apa implikasinya? Manager have to shift their philosophy from treating everyone alike to recognizing differences and responding to those differences in ways that ensure employee retention and greater productivity while at the same time not discriminating. Nah, ini adalah implikasinya di mana seorang manajer, ya, seorang atasan tidak mendiskriminasi satu karyawan dengan karyawan lain berdasarkan misalkan sara. Tetapi tujuannya lebih kompleks lagi atau lebih jauh lagi untuk tetap mempertahankan karyawan, ya. Tujuannya meningkatkan produktivitas dan kinerja dari perusahaan itu sendiri. Sampai contoh yang menarik, pelangi tidak akan indah jika warnanya sama. Nah, begitu juga ketika di dalam dunia pekerjaan dengan berbagai macam karakter, itu yang akan bisa menjadi salah satu andalan bagi perusahaan untuk mendapatkan insight yang berbeda. Ya, insight value, kemudian masukan-masukan yang justru dapat meningkatkan kapabilitas dan kinerja dari organisasi itu sendiri. Nah, organizational behaviors offer insights into improving quality yang tadi saya sebutkan,
kemudian meningkatkan produktivitasnya, developing people skills. Nah, di sini dealing with stimulating innovation and change, increasing temporariness in the workplace, helping employees balance work-life conflicts, improving ethical behavior. Ya, di mana menstimulasi inovasi dan perubahan dengan berbagai macam karakter, dengan berbagai macam latar belakang, mampu menciptakan inovasi-inovasi yang tidak bisa atau belum pernah perusahaan buat sebelumnya. Selanjutnya kita berbicara mengenai thinking positif. Ya, di mana creating positive work environment can be a competitive advantage. Ya. Bagaimana dengan berbagai macam tadi sudah disebutkan individual-individual yang berbeda, misalkan contoh ada individual yang karakternya tegas, ada juga yang mampu mengayomi. Nah, dengan berbagai macam karakter perilaku karyawan, bagaimana seorang manajer tetap bersifat atau berpikiran positif untuk tetap menciptakan competitive advantage. How organization develop human strength, foster vitality and resilience, and unlock potential. Nah, fokus di dalam meningkatkan kekuatan, bukan lagi kelemahan, mencari kesalahan, mencari kelemahan setiap orang berdasarkan latar belakang, tapi justru mengembangkan apa yang kira-kira belum ada sebelumnya. Nah, di sini adalah 3 levels of organizational behaviors analysis, yaitu individual level, group level, hingga sampai organization system level yang akan kita pelajari di chapter-chapter selanjutnya. Nah, di sini implication for managers, OB atau organizational behaviors helps with insight to improve people skills, valuing of workforce diversity, dealing with labor shortage, coping in work temporariness, creating an ethically healthy work environment. Oke, mungkin itu saja pelajaran kita pada hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu serta teman-teman semuanya bisa bermanfaat dan berguna mengenai pelajaran kita, yaitu perilaku organisasi. Terima kasih dan salam akademia.